Bapak-bapak yang sudah membawa motor nggak usah dibawa pulang. Emangnya nggak bosen ente yang pakai motor melulu? Bosen dong. Ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000 paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya kafir. Nggak percaya kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong. Hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah telatnya. Tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Ya, tinggal berapa? Tinggal kurang lebih 500.000 ada di ATM. Botak. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Kita terima motornya bukan yang 500.000-nya. Mas, mobilnya apa? All New Avanza. Kalau Mas Rozak mau sedekahin itu Avanza, kita salaman, besok mobil Alphard bakal parkir. Percaya nggak? Percaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Haji. Dan di sini saya sudah berada di Bekasi untuk menemui seseorang yang beberapa waktu yang lalu menulis komentar yang menarik di channel saya dan bersedia memberi kesaksian. Nah, kesaksian seperti apa? Mari kita ikuti diskusi kami. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Sunandar. Nah, Masnya ini kemarin sempat nulis pernah bekerja di MNC dulu ya? Bekerja sebagai apa Mas? Security saya di sana. Security. Security di MNC TV. Dari tahun? Dari tahun 2009 sampai 2013. Dari masih TPI lah. Oh, dari waktu sebelum jadi MNC ya, masih TPI ya. Dan kemudian kan terkait dengan bahasan di konten saya tentang Yusuf Mansur gitu. Kemarin Mas sempat memberi kesaksian ya. Fenomena menarik apa yang pernah Mas lihat itu terkait Yusuf Mansur selama Masnya bekerja di sana? Iya, kalau saya lihat ketika ada acara nikmatnya sedekah yang dibawa oleh beliau, banyak orang dari mana-mana berbondong-bondong datang. Ya, ramai sih acaranya. Yang saya, seperti yang saya katakan, di situ banyak orang yang ikutan sedekah dengan meninggalkan kendaraannya, seperti motor, ada juga yang ninggalin mobil. Dan itu saya lihat ya banyak. Banyak. Iya, setiap kali ada kajian pasti ada motor yang ditinggal. Berarti hampir tiap ada kajian itu Ya, pasti ada motor yang ditinggal. Nitipin motor. Itu untuk apa Mas? Ya untuk sedekah. Sedekah. Iya, mungkin mereka nggak punya uang, jadi sedekahnya kendaraan. Pernah Mas tanya gitu? Iya, benar-benar saya tanya. Dan saya pun lihat kendaraan yang disusun, yang dibawa. Kendaraan apa aja itu ya? Ada mobil, ada motor, kebanyakan Maksudnya, motor sih. Kebanyakan rata-rata mobil apa itu? Dari yang mobil yang Paling bermerek saya nggak? lihat, paling saya lihat Kijang. Ya lumayan Ya. Yang pernah saya lihat Kijang. Kalau motor sih motor-motor kelas bebek. Oh gitu. Terus setelah ditinggal itu, diapain lagi motor itu? Motor ada timnya dia seperti yang ambil. Media? Iya, timnya dia, timnya dari Yusuf Mansur yang gitu. membawa. Oh iya. Ketika Masnya melihat kejadian itu apa yang Mas pikirkan gitu dalam hati Mas gitu? Ya saat itu ya, saat itu saya pikir ya orang terpesona aja sama kekuatan kata-katanya untuk bersedekah. Gitu ya? Jadi hebat banget ya, bisa Hebat ninggalin banget. motor, bisa mau ninggalin Luar motor, biasa. ninggalin mobil gitu loh. Mau gitu nyumbang, mau ikutan nyumbang, mau ikutan sedekah. Yang mungkin balasannya kali seperti yang beliau katakan, Mungkin karena berkali-kali lipat. Iya. Setelah disampaikan itu motivasi berupa berlipat ganda gitu ya. berlipat ganda. Masnya ini termasuk pengagum Yusuf Mansur nggak nih? Sebelum berimbang, sebelum saya banyak melihat kajian-kajian lainnya tentang nyumbang atau bersedekah, ya saya
terpikir juga dalam diri saya, satu dibalas 70 kali lipat gitu loh. 700. Ya 700 sih Dibalik, malah ya. terus kemudian 10 kali lipat gitu ya. 10 kali lipat. Oh iya iya. Dan ini loh Mas, ternyata memang itu aja acara itu berlangsung berapa lama itu kalau nggak salah? Lama juga ya, Lama juga. kalau itu kan termasuk acara unggulan juga pagi-pagi selain acara Ustadz Danu, acara Arifin Ilham. Berapa tahun itu kira-kira ya? Ya selama saya bekerja di sana aja ada itu acara. Ya Allah. Dan itu pun itu yang terekspos di TV ya, belum Iya. termasuk di TV itu saya kira nggak ditayangkan ya dulu itu kalau nggak salah ya. Kalau Maksudnya yang sedekah mobil itu loh. ya Tiap hari nggak ditayang. kalau ditayangkan atau enggak saya nggak tahu ya kan. Soalnya nggak pernah saya lihat. Saya kalau ditayangkan atau enggaknya saya nggak tahu. Tapi saya lihat ada yang ninggalin mobil, ada yang ninggalin motor untuk disedekahkan lewat Yusuf Mansur. Berarti itu off air ya. Bisa OPR, bisa dibilang itu emang nggak ditayangin gitu loh. Ya Allah. Dan itu pun banyak loh Mas yang memberi kesaksian di kolom komentar juga. Itu bukan hanya di dalam negeri, ternyata di luar negeri itu juga ada. Oh, gitu ya. Di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura. Belum lagi yang sampai ke pelosok desa-desa. Iya. Mungkin sempat nonton videonya di YouTube gitu. Iya. Dan kemudian apa yang membuat Mas itu berani memberi kesaksian ini, Mas? Saya rasa buat perbandingan aja, buat berimbangnya aja, Gitu, buat gitu. berimbangnya aja. Bahwasannya emang benar kalau ada kejadian-kejadian yang emang orang nyumbangin motor, orang nyumbangin kendaraan gitu loh. Seperti yang saya lihat di channel Mas. Iya, Di tempat iya, saya ada yang seperti itu. Dan itu pun tanpa saya minta, tanpa saya paksa, tanpa ada paksaan Iya. ya. Sampai bersaksi. Bahwasannya ada. Iya. Intinya apa yang Mas sampaikan ini memang benar-benar kejadian Benar-benar dan kejadian. berani bersaksi demi apa, Mas? Berani bersaksi demi Allah. Karena emang jadi guyonan juga sih. Iya, betul, Jadi betul. guyonan juga seperti ini. Bayarin aja tuh Iya, motor. iya. Iya kan itu adanya di parkiran. Sama teman-teman security saya yang lain, bayarin aja tuh motor. Oh gitu. Tanyain aja berapa harganya. Iya. Iya, seperti itu Mas sampai seperti itu. Oh gitu. Bayarin aja tuh motor, gantiin aja duitnya. Iya. Aduh. Tetapi menurut Mas pribadi ya, konsep sedekah ajaran Ustadz Yusuf Mansur ini menurut Mas gimana? Kalau setelah saya pikir-pikir seperti mimpi ya. Mimpi. Kalau orang mau berhasil ya usahalah, bukan Iya, betul, dengan betul, nyumbang sekian terus dapat hasilnya sekian gitu loh. Nah, kayak instan banget. Iya, betul. Apalagi gaya bahasanya Pak Ustadz kan, dang. 200.000 dolar dalam hitungan kurang dari 2 minggu jadi 500.000 dolar. Mulai perjalanan tuh mulai deng 500.000 bang, nanti dapat 5 juta sang 500 juta sang 5 miliar sang 50 miliar subhanallah. Nah, 1 juta. Balasannya sekian juga. Seng. Sekian juga. Cepet 1 banget juta, gitu. seng, 10 juta, seng, 100 Iya. juta. Cepet gitu loh. Nah. Saya rasa nggak secepat itu. Dan mungkin itulah rahasia yang membuat beliau itu tenar sampai sekarang, Mas ya. Karena masyarakat itu memang cenderung lebih suka sesuatu yang instan, Iya betul. sesuatu yang ajaib-ajaib, Kepengen kaya. kepengen kaya. Nah itu tadi. Kepengen berhasil, Nah, kepengen sukses, caranya gimana? Caranya dengan sedekah, kalau kata beliau. itu tadi. Sekarang kalau yang namanya keajaiban itu kan sesuatu yang di luar nalar, Iya betul. yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang kalau misalkan ada orang mendapat rezeki dan dia itu bekerja keras, itu disebut keajaiban nggak? Kalau orang dapat rezeki dengan bekerja keras, Nah. itu hasil. Ah itu kan hasil gitu kan. Makanya dari itu. Mungkin itu sebelumnya sudah tersugesti oleh ucapan Ustadz Yusuf Mansur sendiri gitu loh. Jadi memang kalau menurut saya ya memang ada beberapa orang yang sedekah kemudian memang kemudian beliau itu mendapat kemudahan rezekinya. Nah, itu pun karunia Allah namanya itu kan, bonus Iya. gitu. Nggak semua orang pasti mendapatkan balasan di dunia gitu kan. Gitu. Adapun yang dapat balasan di dunia pun mungkin nggak sekarang, nggak Nah. langsung. Apa kalau saya nih nggak dijanjikan iya. 7 hari 40 hari gitu ya. Kalau saya nih model-model Tungguin keajaiban Allah dalam 40 hari. driver-driver kayak saya nih, ada yang mogok kita dorongin. Ntar Betul. kapan waktu lagi di jalanan kita mogok didorong orang, itulah mungkin balasannya gitu loh. Iya betul lagi. Itu juga termasuk sedekah, kebaikan. Jadi sedekah itu memang nggak cuman
yang dimaksud itu dari segi materi kan? Ya, betul. Senyum aja kita sedekah. Ya, kan seperti yang saya bilang, sedekah itu panggilan jiwa, panggilan hati. Iya, iya. Kalau ada temen di jalanan mogok, kita dorong, Yeah. kita bantuin, itu kan panggilan jiwa, panggilan Nah, hati, itu tadi. bukan karena ingin dapat sesuatu. Iya, iya, iya. Oke Mas, kemudian Mas, dalam acara-acara beliau itu kan seringkali mengajak salah satu jamaah untuk maju ke depan. Iya betul. Dan ditanya isi kantong berapa, sedekah maksudnya dinolin atau disisain, itu menurut Mas bagaimana? Langsung to the point. Kira-kira 10 juta mau dinolin apa mau disisain? Mau dinolin. Beliau mau sedekah 10 juta isi tabungannya. Subhanallah. Makasih Mas. Iya. Disedekahin lewat mana? Ya nanti diumumin. Maksa itu mah. Maksa ya? Iya. Itu tadi. Terlalu maksain. Iya, iya, iya. Iya kalau orang punya ongkos tarin. Nah, Besok ada makan atau enggak. Tapi dengan kalau yang saya lihat di video-video itu ya, saya pikir terlalu maksain. dan kemudian di mana letak nilai keikhlasannya? Iya. Ikhlas dari segi, Gengsi Mas kalau saya bilang. nah, maju kena, mundur kena. Menuju kan bener kena. Orang kalau sudah ditonton banyak orang, kalau sedekah kecil, walaupun memang duit dia memang terbatas itu malu pastinya kan. Apalagi yang dipanggil pejabat. Nah itu tadi. Orang punya duit atau Nah, itulah dari mana nilai segi keikhlasannya. Gitu. Ikhlas dari segi nominal dan juga harapannya. Nominalnya maksudnya kan apa betul dia itu benar-benar ikhlas memberikan sedekah dengan nilai sebesar itu, kan gitu. Kemudian ikhlas dari segi harapan. Harapannya dia apa gitu kan. Namanya sedekah kan kita ya sebagai memang kita itu bersedekah memang kita ikhlas karena Allah gitu. Adapun memang alasannya pahala. Allah kan udah berjanji akan membalas 10 kali lipat, 700 kali lipat. Tapi di mana letak ayat atau dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu pasti akan membayar cash di dunia? Kan nggak ada gitu. Oke. Nah, itu tadi kalau Allah itu udah berjanji gitu kan akan membalas 10 kali lipat, 700 kali lipat. Ya ngapain kita minta-minta? Iya betul. Sekarang analoginya kalau misalkan masnya hutang kepada ada seorang yang hutang kepada mas gitu, dan beliau itu orang itu berjanji akan membayar sekian di tanggal sekian gitu. Dia udah janji kalau masnya tagih-tagih terus sebelum waktunya gitu kan, otomatis tersinggung nggak dia? Tersinggung. Kan dia udah berjanji. Sama juga seperti Allah kan seperti itu. Jadi tidak kita minta, Allah itu udah pasti ngasih. Setiap hari kita dikasih rezeki kok. Iya betul. Dikasih rezeki ya, rezeki sehat, rezeki nikmat. Itu yang karunia Allah juga berupa seperti itu. Yang saya takutin gini Mas, ketika saya nggak kaya, berarti saya kurang sedekah. Nah itu tadi. Ketika saya nggak berhasil, berarti saya kurang sedekah. Padahal untuk sedekah aja, saya lagi nggak punya uang. Iya. Iya kan? Mungkin kalau saya punya uang, saya disedekahin, harapan saya mau kaya, kayak lotre jadinya Mas. Jadi kaya seolah-olah itu Allah disebut dia anggap sebagai bandar. Iya. Kayak lotre ya. Kita sedekah sekian, Dapat sekian. dapat sekian gitu. Oke, kalau pengen punya 10 miliar, lu sedekah 1 miliar dong. Kalau pengen punya di 10 miliar, gampang. Gampang pemirsa. Sedekah aja 1 miliar. Aduh, mau sedekah mau dapat gede sedekahnya nggak mau gede. Ada lagi satu catatan saya mas, dalam beberapa video yang saya lihat, itu beliau juga mengajarkan bahwa kalau kita minta Allah ya pasti dikasih gitu. Dan beliau itu mengajarkan, bahkan ada dalam salah satu kajian itu beliau mengajarkan doa dengan mengatakan meminta nominal langsung gitu. Minta 1 miliar setiap hari. Ya Allah, ini orang kasih 1 miliar atau 100.000 dolar. Amin. Terus saya tepuk pundaknya. Mas, setiap hari kamu doa ya. 100.000 dolar, 1 miliar. 100.000 dolar, 1 miliar. 100.000 dolar, 1 miliar. Oke. Terus saya bilang, ya Allah, beri saya uang 1 miliar. Uang 1 miliar. Disiplin aja. Zuhur, ya Allah 1 miliar.
Asar ya Allah 1 miliar. Maghrib ya Allah 1 miliar. Terus doa. Demi Allah Pak, 3, 4, 5, 6, 7 tahun kemudian Anda sudah meralat omongan Anda. Kenapa? Sudah tercapai. Bahkan dalam sholat ya Allah, ini kok ibadah seolah-olah dijadikan sebagai kayak alat pesugihan, jalan pintas gitu. Ya memang kita boleh kita berdoa apa aja sama Allah, tapi kan kita juga harus ada adab-adabnya gitu kan, gitu menurut saya gitu. Kemudian dulu para sahabat itu justru takut loh Mas diberi rizki yang melimpah, kekayaan. Itu beliau malah menangis tuh. Jangan sampai kekayaan kemudian rizki yang Allah berikan itu ditukar ditukar dengan pahala yang bisa menyelamatkan dia di akhirat nanti gitu. Itu mereka itu malah justru takut gitu. Makanya jangan sampai kemudian seolah kekayaan atau apapun itu dikaitkan dengan ibadah kita. Jadi ya kita bersyukur saja kepada Allah gitu atas karunia yang Allah berikan, dan juga kita minta supaya amal ibadah kita diterima sebagai amal yang berbuah pahala yang bisa menyelamatkan kita di akhirat gitu. Begitu kita diskusi aja Mas ya. Sebagai orang awam ya, mungkin ada Mas yang ingin Masnya sampaikan ini Mas. Ya sebagai saya ya, kalau sebagai orang awam tentang sedekah, iya bersedekahlah semampu kita gitu. Betul. Bersedekahlah semampu kita, bersedekahlah sesuai panggilan hati. Apapun itu, bahkan sebatas senyuman, kita sedekah, kita senyum sama orang seneng. Dalam artian orang teduh gitu ngeliat kita, insya Allah sedekah. Jadi bukan karena sedekah kepengen sesuatu, sedekah kepengen kaya, sedekah kepengen berhasil, tapi sedekah bener-bener niat dalam hati membantu, niat dalam hati ngasih. Karena udah banyak tipu daya tentang sedekah. Nah, itu dimanfaatkan oleh sebagian orang. Jadi agama kita itu dianggap sebagai suatu komoditi gitu. Ria Mas ini Mas. Jadi nggak ada yang namanya umpetin. Jangan sampai tangan kiri lu niat. Jangan sampai sedekahlah aja dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri lihat. Atau dengan tangan kiri jangan sampai tangan kanan lihat. Ini enggak. Ini kasih lihat. Ini lo gue sedekah sekian. Ini lo gue sedekah ngasih ini. Iya. Buat dapetin ini. Seolah-olah itu terkesan sebagai ajang ria gitu. Ajang pamer. Dan sekarang ini bekerja sebagai Mas? Grab aja sekarang ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap lancar rezekinya Mas ya. Ya istiqomah aja. Oke teman-teman, itulah tadi perbincangan saya dengan Mas Sunandar ya. Iya Mas Sunandar. Masya Allah. Kita ini bukan bermaksud sok-sokan kita bicara agama ya. Kita ini ya. Kita hanya beropini ya. Sebagai memang orang awam. Kalau misalkan teman-teman setuju ya silakan apresiasi, atau mungkin kalau nggak setuju bisa sampaikan di kolom komentar. Masya Allah, ini semoga bermanfaat Mas untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Terus berjuang Mas. Ya. Tetap berjuang, tetap istiqomah. Dan ada beberapa yang mungkin saya upload video-video tentang Ustaz Yusuf Mansur itu dikira saya nyari-nyari gitu ya. Ternyata itu dia yang salah satu subscriber Mas. Yang ngasih lilin ke saya itu polisi Mas. Polisi Bintara. Tapi beliau nggak mau saya sebutkan namanya. Iya, siap. Ya karena ada yang mau liatin ke permukaan, ada yang enggak, ada yang berani ngomong, ada yang enggak. Iya. Kalau saya di sini tujuannya bukan sosokan, cuman mau ngasih tahu memang ada. Yang seperti itu, memang ada. Itu tadi. Sedekah yang modelnya seperti itu, memang ada barang-barang yang ditinggal. Ya. Oke Mas, itu tadi. Sekali lagi terima kasih nih udah mau ujian juga nanti. Siap. Pasnya pulangnya. Oke, itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin, dimudahkan rezekinya. Terima kasih Mas. Siap. Sampai jumpa di lain waktu. Siap. Oke teman-teman, itu tadi ya mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi teman-teman dalam kita beribadah, dalam kita beramal, kita bersedekah, saya mengajak teman-teman untuk sebaiknya kita meluruskan niat kita, dan kita dalam beramal itu semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, mengharap ampunan Allah gitu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.